Selamat sore, bertemu lagi di Danamon Financial Friday. Apa yang membuat Anda takut untuk memulai investasi? Tahukah Anda, informasi yang sering kita dengar ternyata banyak yang hanya mitos saja. Kali ini, Danamon Financial Friday bersama Ken Henderson, founder dari GatherRich, akan membahas mengenai fakta-fakta di balik mitos investasi. Banyak masyarakat jadi korban investasi bodong. Atau investasi saham dianggap judi. Itu semua cuma mitos. Mitos muncul dari orang-orang yang nggak ngerti sebenarnya investasi itu apa. Nah, dalam personal finance dan investing, banyak banget istilah yang muncul dan mitos-mitos yang muncul karena pengalaman-pengalaman yang kita dengar dari orang lain dan belum tentu kita sendiri alamin, dan mereka ngalamin hal-hal yang buruk. Beberapa contoh mitos yang sering kita dengar itu antara lain, investasi itu rumit, jadi cuma orang pintar yang bisa. Investasi butuh modal besar, jadi cuma orang kaya doang yang bisa. Investasi itu resikonya tinggi, jadi duit kita bisa habis atau hilang. Investasi itu menyita waktu, jadi harus dipantengin terus. Investasi urusan orang tua, kita yang anak muda mendingan nanti aja lah. Yang paling parah, banyak orang mikir kalau investasi itu bikin cepet kaya. Gak heran kalau banyak orang jadi korban dari investasi bodong. Padahal investasi itu butuh waktu dan proses. Jadi gak ada yang instan. Dari beberapa mitos yang saya sebutkan tadi, apa yang jadi ketakutan terbesar Anda buat mulai investasi? Kenapa sih bisa muncul mitos-mitos seperti itu? Kita harus cek dulu faktanya seperti apa. Faktanya, jumlah investor di pasar modal Indonesia hingga akhir tahun 2019 kemarin itu totalnya 2,48 juta. Nah, sedangkan total yang khusus investor saham aja itu 1,1 juta investor. Artinya, rasio investor tersebut kurang dari 1% jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan, kalau kita bandingkan dengan di negara maju, jumlah investornya itu rasionya 20% daripada jumlah penduduk. Banyaknya mitos soal investasi, ini bikin jumlah investor kita semakin sedikit. Nah, padahal faktanya kan nggak gitu. Investasi produk keuangan tuh mudah, zaman sekarang bisa lewat handphone aja. Kayak misalkan mau buka deposito, bisa pakai handphone juga. Terus investasi itu bisa dimulai dari nominal yang rendah juga. Kayak contohnya nih, beli reksadana di agen perantara, kayak misalkan lewat Bank Danamon gitu ya. Produk investasi juga ada yang syariah loh. Contoh, reksadana syariah, saham syariah juga ada. Dan hal ini semuanya sudah dipantau sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, biar kita nggak kemakan sama mitos-mitos yang kayak tadi nih, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus rajin baca. Jadi dengan baca ini kita lagi melakukan riset sebenarnya. Jangan gampang percaya kata orang lain bagaimana pengalaman mereka tentang investing, karena bisa jadi hasilnya mereka itu beda dengan kita. Karena apa yang dia lakukan bisa jadi hasilnya negatif, terus mereka ngomong ke orang lain negatif karena sebenarnya mereka nggak baca dulu gitu. Mereka nggak melakukan analisa sebelum mereka investasi. Terus kita juga harus rajin buat update informasi soal keuangan dan investasi dengan mengikuti program Danamon Financial Friday. Selanjutnya, kita harus paham juga mengenai 3 pilar investasi. Yang pertama adalah di mana posisi kita sekarang. Jadi kondisi keuangan kita saat ini itu bagaimana. Berikutnya adalah kita harus tahu nih profil risiko kita apa. Kalau kita profil risknya ternyata low, terus kita masuknya ke investasi yang high risk, pasti nggak cocok gitu. Jadi profil risk itu ada 3. Ada yang low risk, ada yang medium risk, ada yang high risk. Kalau yang low risk, cocoknya apa sih? Emas, USD. Nah, yang medium gimana? Kalau yang medium risk, cocoknya masuk ke reksadana. Terus berikutnya, yang high risk gimana? High risk, saham, ataupun bursa komoditas. Nah, setelah kita udah tahu nih, kita punya profile risk seperti apa, nah kita jadi bisa ngukur kira-kira kita cocoknya masuk yang mana nih. Dengan kita udah masuk ke situ dan kita sudah tahu profil risk kita, jadi kita mulai tahu ekspektasi kita apa. Kan ada pepatah yang bilang high risk, high return, low risk, low return. Dengan kita tahu ekspektasinya, kita jadi nggak mudah kecewa. Gitu. Terus pilar ketiga, yaitu tujuan finansial kita nih. Nah, dengan kita udah tahu tadi profil risk, terus ekspektasinya seperti apa, kita cocokin juga sama tujuan keuangan kita kan. Gini, kalau saya percaya uang itu sebenarnya cuma alat doang. Jadi alat untuk mencapai kita punya tujuan. Seperti di episode sebelumnya,
sempat dibahas mau nikah, mau punya mobil pertama, mau punya rumah pertama, mau naik haji, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya tujuan yang kita pakai, yang kita bisa penuhin kalau kita pakai uang kita gitu. Jadi kita mulainya gimana buat investasi? Tadi kita belajar 3 pilar investasi. Dari sekarang kondisi kita gimana, profil risk kita gimana, dan tujuan kita gimana nih ke depannya. Kita jadi tahu investasi apa yang cocok dengan berapa dana yang harus kita taruh per bulannya. Nah, saya percaya kalau investasi itu adalah kebiasaan yang harus dibangun. Jadi abis nabung, kita bangun kebiasaan investasi. Jadi bukan tunggu jumlah uangnya besar dulu, bukan orang kaya baru bisa investasi, enggak. Justru dari posisi kita saat ini, kita harus mulai investasi meskipun dana kita misalkan sedikit, kita cobain dulu aja. Ketika kita punya dana lebih besar, nah kita bisa investasi lebih besar. Terus, misalkan kita punya dana 500.000 gitu per bulan. Kita mau investasi di mana? Bisa coba di reksadana misalkan, atau di investasi deposito. Kalau kita punya tujuan 10 tahun mendatang gitu, buat dana pensiun misalkan. Kita mau cobain di saham, bisa nggak? Bisa. Kita belajar, kita cari analisanya, bagaimana kita investasi di saham yang bertumbuh. Supaya ketika 10 tahun dari sekarang, nilainya sesuai dengan yang kita inginkan untuk bisa pensiun. Berikutnya adalah, kita harus belajar secara mendalam, kita harus cari mentor, dan kita harus punya komunitas. Kenapa 3 unsur ini penting? Karena kalau Anda belajar doang, Anda cuma tahu ilmunya, tapi Anda mau praktek bingung gitu. Ketika Anda punya mentor, Anda belajar, Anda mau praktek, Anda punya mentor, Anda bisa melakukannya, tapi Anda tidak punya teman-teman untuk diskusi. Jadi ketika mau praktek, muncul keraguan. Jadi dari awal kan kita udah bahas nih mengenai mitos-mitosnya apa aja. Nah, kita juga udah bahas bagaimana caranya supaya kita lebih bagus lagi keuangannya dan keuangan kita bertumbuh. Nah, sekarang kita mau sum up. Nah, orang ketika dia punya uang kecil, dia nggak kelihatan karakter aslinya seperti apa. Nah, ketika dia punya uang besar, baru muncul aslinya. Kalau emang asalnya misalkan nakal, ya ketika dia punya uang besar, ya dia makin nakal gitu. Kalau dia baik, dia punya uang besar makin baik. Nah, untuk bisa punya uang besar, semua orang pengen punya uang besar. Tapi nggak semua orang pengen rasain prosesnya kan. Sedangkan investasi nggak instan. Ibaratnya kita mau nanam pohon nih. Kita pengen buah yang bagus, kita pengen buahnya, berarti kita dari benih, kita harus tanam di tempat yang subur kan. Tanahnya yang bagus gitu, yang sesuai. Lalu setelah kita udah tanam, dia nggak muncul ke atas dulu. Dia ke bawah dulu, dia mengakar dulu. Lalu dari udah mengakar, baru setelah beberapa waktu, dia mulai bertumbuh, kelihatan batangnya, dan butuh waktu sekian lama sampai dia benar-benar kuat batangnya, lalu dia rindang, dan akhirnya dia berbuah. Dan disitulah kita bisa nikmatin buahnya. Nah, ketika kita nikmatin buahnya, apakah semuanya kita nikmatin? Belum tentu harus semuanya kan. Artinya apa? Bisa sebagian kita nikmatin dan sebagiannya lagi kita tanam lagi. Sehingga uangnya kita makin bertumbuh terus. Nah, ini mirip seperti ungkapan, sedikit-sedikit akan jadi bukit. Nah, ini benar-benar sama seperti investasi. So, yang penting sekarang kita lakukan adalah seberapa cepat kita bisa mulai investasi. Dan seberapa bisa kita konsisten untuk nabung dan investasi. Kalau ditanya, kapan waktu terbaik buat investasi? Sebenarnya jawabannya ya 10 tahun lalu kan. Jadi kapan waktu terbaik kedua? Yaitu sekarang. Mulailah belajar, terus kita mulai investasi. Jadi kita harus belajar soal investasi dari sumber yang terpercaya. Seperti contohnya, apa yang Anda lakukan yaitu ikutin program Danamon Financial Friday. Demikian episode kali ini. Bagaimana informasi kami hari ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel kami. Sampai jumpa di Danamon Financial Friday berikutnya. Terima kasih.